Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 8 tempat hiburan malam di kota Semarang dirazia, 5 orang positif narkoba. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kendal Agung sudah setahun rusak dan hingga kini belum ada respons dari pemerintah. SD Negeri 27 Kauman Solo hanya punya 1 murid di kelas 1. Pada hari kedua MPLS, orang tua murid baru salah satu sekolah dasar negeri di kota Semarang masih menemani anaknya bersekolah. Para orang tua memastikan anaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, teman satu kelas maupun dengan guru. Raut ceria terlihat dari wajah murid kelas 1 SD Negeri Jatisari, Kota Semarang. Mereka berbaris rapi menunggu giliran masuk ke dalam kelas untuk belajar. Sembari duduk, para murid memperhatikan sang guru yang sedang berinteraksi dengan mereka. Di balik itu, ada sejumlah orang tua murid yang menunggu berjam-jam di depan kelas. Mereka memastikan anaknya dapat beradaptasi dengan lingkungan baru serta teman satu kelasnya. Pihak sekolah memberikan dispensasi bagi orang tua murid yang mau menemani sang anak. Namun dispensasi itu hanya sampai masa pengenalan lingkungan sekolah selesai. Selanjutnya orang tua murid hanya diperbolehkan mengantar anaknya sampai batas gerbang sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kebetulan kan anak saya kelas 1 nih, ini kan baru adaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi saya emang masih menungguin dia sampai mungkin nanti dia bisa sosialisasi dengan temannya, dengan gurunya. Sudah ini nanti saya tinggal. Karena kebetulan dari pihak sekolah juga memberi kesempatan untuk wali murid menunggui sampai MPLS ini selesai. Menurut Ketua MPLS, kuota murid baru di SD Negeri Jatisari pada tahun ajaran 2025-2026 telah terpenuhi. Murid baru untuk kelas 1 kami sebanyak 84 siswa, 84 murid. Kemudian ada 3 rombel juga, kelas 1A, 1B, dan 1C. Ini berarti full kuotanya terpenuhi semua ya Bu ya? Alhamdulillah untuk tahun ajaran 2025-2026 kuota untuk kelas 1 sudah terpenuhi semuanya. MPLS dilaksanakan selama 5 hari. Pada hari kedua MPLS, pihak sekolah menyosialisasikan anti-bullying kepada para siswa. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kalau di Kota Semarang, orang tua tak hanya menemani anaknya ke sekolah. Mereka juga wajib ikut upacara di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Gemas-gemas betul hiasan kepala dari murid-murid kelas 1 ini. Namun dalam upacara kali ini tak hanya muridnya yang berbaris rapi, turut juga orang tua yang ikut upacara tepat di belakang barisan. Di hari pertama masuk sekolah, orang tua murid tak hanya mengantar tetapi wajib ikut upacara. Ini sebagai bentuk pengenalan lingkungan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Hari ini memang dari sekolah diwajibkan untuk orang tua mengikuti apel pagi juga karena ada prosesi penyerahan anak ke pihak sekolah. Jadi dari orang tua memang harus ikut upacara untuk mendampingi putra-putrinya, sekaligus karena memang peralihan dari TK ke SD, jadi masih harus didampingi dan ditungguin nanti sampai pulang sekolah. Tapi ini anaknya respon anaknya masuk kelas 1 gimana Bu? Berani atau gimana ini? Alhamdulillah berani. Alhamdulillah anaknya berani, tidak menangis, mandiri. Mandiri ya. Sudah mandiri karena kan sudah ke tingkat SD. Selain upacara, para murid juga diajarkan untuk memilah jenis sampah, mulai dari sampah organik, anorganik, hingga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kepala SD Negeri Ngalian 01 Kota Semarang ini menekankan perlunya edukasi sejak dini soal manfaat memilah sampah dan mengajarkan siswa untuk organ farming atau mendaur ulang sampah. Harapannya kami menekan volume sampah dan
membuat anak-anak ini berpikir positif untuk mengedukasi kepada mereka bahwa sampah itu tidak hanya sekedar dibuang, tetapi kita pilah-pilah mana sampah-sampah yang organik itu nanti kita bisa jadikan untuk humus sebagai pupuk, karena kita juga termasuk sekolah urban farming. Sedangkan anorganik antara lain ada mungkin botol, ada mungkin kertas, kita bisa manfaatkan sebagai bahan edukasi anak-anak untuk ajang kreativitas mereka, sehingga sampah ini tidak sia-sia begitu. Masa pengenalan lingkungan sekolah berjalan selama 3 hari sejak hari Senin kemarin. Untuk tahun ajaran baru, SD Negeri Ngalian 01 menerima 112 siswa baru yang dibagi menjadi 4 kelas. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah dimulai secara serentak pada 14 Juli kemarin. Pada hari pertama sekolah, para siswa diajak mengenal lingkungan sekolah serta tes kesehatan. Maupun siswa-siswi yang ada di kabupaten. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati siap memulai tahun ajaran baru 2025-2026. Pada hari pertama sekolah, murid baru ditemani orang tua. Selain pengenalan lingkungan sekolah, siswa dan siswi juga mengikuti tes kesehatan yang melibatkan Puskesmas Margorejo dan Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi golongan darah, tekanan darah, tinggi badan, dan gigi. SRMP 12 Pati memiliki 4 ruang kelas untuk 100 siswa yang terbagi dalam 4 rombongan belajar. SMP 12 Pati ini insya Allah sudah siap baik secara fisik maupun sarana pendukung lainnya, gitu ya. Bangunan-bangunannya sudah siap, mulai dari ruang kelas, kita ada 4 ruang kelas. Jadi kita ada 100 siswa dibagi dalam 4 rombel yang masing-masing 25 anak. Kita dapat 48 siswa putri dan 52 siswa putri. Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 di Solo juga sudah bergulir. Pada hari pertama sekolah, siswa dan siswi dikumpulkan di aula untuk mengikuti tes kesehatan. Sama seperti SRMP 12 Pati, murid SRMA 17 Solo dicek kesehatannya, mulai dari tinggi badan, pengambilan sampel darah, serta tensi darah. Tes kesehatan ini sebagai syarat untuk mengetahui kondisi fisik dan mental mereka sebelum siswa menjalani pendidikan di sekolah rakyat. Karena diasramakan, setelah itu baru pendidikan akademis. Karena tanpa itu, lek engko awake dhewe mentale anak-anak kita itu masih goyah, belum terbiasa, akan terjadi kendala, sehingga dicek kesehatannya, konsultasi psikologinya, nek perlu nanti TNI Polri kita hadirkan untuk merubah behavior terkait dengan mental kepribadiannya sehingga mereka siap untuk diasramakan. Siswi yang mendapatkan kesempatan belajar di sini cukup senang karena mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang membebani orang tua. Senang karena semua udah disediain gitu, jadi bisa meringankan beban saya. Letak SRMA ini berada di sentra terpadu Profesor Dr. Suharso Solo. Pada tahun ajaran baru, sebanyak 200 siswa dari keluarga kurang mampu diterima di SRMA 17. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang rawan putus sekolah. Mereka yang masuk ke sekolah rakyat akan ditempatkan ke dalam asrama. Arif Nur dan Heri Prasetyo melaporkan dari Pati dan Solo. Tahun ajaran baru kali ini, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman Solo punya murid istimewa. Bukan karena status sosialnya, tetapi ia menjadi satu-satunya murid di kelas 1. Bagi Abrizam Wahyu Itarza, ini merupakan pengalaman yang tak akan terlupakan. Berangkat bersama sang kakak, Abrizam siap menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar.
Namun, Abrizam bisa dikatakan istimewa karena ia menjadi satu-satunya murid kelas 1 di SD Negeri 27 Kauman Solo. Duduk sendiri di kelas tak membuatnya takut. Ia tetap semangat karena ada sang kakak yang kini duduk di bangku kelas 2. Kak Gibran. Gibran kelas berapa? Kakaknya? 2. Kelas 2. Berarti berangkatnya bareng? Senang nggak, Dek? Sudah sekolah, Dek? Sekolah di SD Kauman seneng nggak? Kalau dulu TK ya, sekarang udah SD ya? Wali kelas Abrizam memastikan Abrizam tetap menjalankan pendidikan sebagaimana biasanya. Bahkan ia bisa lebih fokus untuk mengajarkan anak usia 6 tahun ini. Kami tidak akan membedakan, malah justru akan kami prioritaskan. Kami prioritaskan supaya anak nyaman di sini, kemudian dia tidak merasa sendiri. Kami ada trik-trik tersendiri supaya anak nanti tidak merasa sendiri di sekolah. Sangat minimnya siswa yang mendaftar diduga karena letak sekolah. Berada di alun-alun utara dan tengah kota membuat sekolah ini jauh dari permukiman penduduk, tetapi dekat dengan perkantoran dan pasar tekstil seperti Pasar Klewer dan Benteng. Meski begitu, sekolah tetap berjalan. Mereka juga masih membuka pendaftaran bagi siswa kelas 1 hingga 5 hari sejak masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai Senin kemarin. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Siswa sekolah dasar di Rembang belajar dengan was-was sebab bangunan sekolah rapuh termakan usia. Beberapa atap kelas sudah ambruk, bahkan ruang perpustakaan yang digunakan untuk belajar kondisinya mengenaskan. Meski sudah dilaporkan kepada pihak terkait, tetapi laporan itu belum direspons. Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi murid. Namun tidak untuk siswa di Sekolah Dasar Negeri Kendal Agung, Kecamatan Kragan, Rembang. Jauh dari kata aman, mereka justru was-was belajar di bangunan yang sudah lapuk termakan usia. Sebagian atap ruang kelas ambruk, tetapi lebih dari setahun kondisi ini belum diperbaiki. Mau tak mau sebagian siswa harus belajar di ruang perpustakaan yang kondisinya juga memprihatinkan. Belum lagi ukurannya yang sempit. Siswa takut, mereka berharap ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah mereka agar mereka bisa belajar dengan tenang. Belajar jadi tidak nyaman dan ruangannya sempit. Harapan adik apa? Semoga kelas yang rusak bisa segera diperbaiki. Tidak hanya ruang kelas 2 yang rusak, tetapi juga ruang kelas 1. Kondisinya tak jauh berbeda. Tembok bangunan sudah retak dan banyak bagian kayu keropos dimakan rayap. Pihak sekolah sebenarnya sudah melaporkan kerusakan ini kepada dinas terkait, tetapi belum ditanggapi dengan serius. Kelas kita ini ambruk sudah hampir setahun, lebih dari setahun, Pak. Dan kerusakannya emang karena lapuk, karena alam. Dan ternyata plafon itu ambruk karena ketiban kejatuhan kayu dari atas yang sudah melengkung. Nah, resiko daripada anak nanti yang cedera atau apa kalau kambruan tak bongkar semua. Kami sudah lapor ke dinas terkait, sudah berkali-kali lapor ya, tapi belum ada perhatian. Hingga saat ini belum ada kepastian terkait perbaikan bangunan Sekolah Dasar Negeri Kendal Agung. Para guru, siswa dan orang tua murid berharap laporan tersebut segera direspons oleh dinas terkait agar siswa kembali dapat belajar dengan nyaman. Arif Nur melaporkan dari Rembang.